Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyu Dwinor Azizah dengan NIM 401230265. Saya di sini akan mempraktekkan model Arima dan Sarima menggunakan Fuse. Untuk yang pertama, Arima atau Auto-Regressive Integrated Moving Average adalah salah satu metode utama dalam peramalan deret waktu. Metode ini dikenal juga dengan metode runtun waktu Bogenskin yang dikembangkan oleh George E. P. Box dan Guillaume and Jenkins pada tahun 1976. Hasil peramalan Arima akan akurat untuk jangka pendek, tetapi akan cenderung konstan untuk jangka panjang. Baik, untuk yang pertama kita langsung ya teman-teman, kita langsung membuka aplikasi Fuse. Untuk yang pertama, kita sudah buka Fuse, lalu create a new work file, lalu frekuensinya kita ganti daily, 5-day week, lalu start date-nya kita pilih 10/3/2000, lalu untuk end date-nya kita ganti 12/31/2003. Lalu kita klik OK, lalu kita klik quick empathy group, lalu kita ini ke atas kan ya teman-teman, karena masih di atas itu masih ada satu kolom kosong, lalu kita klik Excel, copy dari tulisan IHSG sampai data yang terakhir. Kalau sudah di copy, lalu kita buka Fuse lagi, kita ganti kolomnya ke atas, lalu kita paste di situ ya. Pastikan tulisannya itu IHSG. Lalu close. Lalu untuk selanjutnya kita itu klik view, lalu descriptive stats, lalu kita freeze dan name, namanya descriptive, kita ketik OK, lalu kita close yang kita freeze tadi. Lalu di sini ini sudah terlihat ya mean mediannya. Lalu selanjutnya kita klik view, lalu grab, ini line and symbol OK, kita freeze, klik OK, lalu kita ganti namanya menjadi grafik, kita klik OK. Lalu ini dapat disimbolkan bahwa ada kenaikan pada 2003, 2002 pertengahan, dan 2003 akhir. Lalu ini di delete saja, klik yes. Lalu kita buka IHSG. Unit root test, lalu standar unit root test, kita pilih OK. Lalu kita freeze, name, kita ganti uji underscore stasioneritas. Klik OK kalau sudah. Kita close yang kita freeze tadi.
Nah, dari sini terlihat ya, untuk hasilnya hipotesis IHSG atau H0 tidak stasioner pada tingkat level. Karena probabilitasnya itu 0,9728 lebih dari 0,05, maka gagal tolak HO dan dapat disimpulkan IHSG tersebut tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya, oke, lanjut, kita klik view, lalu unit root test, standar unit root test. Ini tesnya first different ya teman-teman. Lalu oke, untuk hasilnya hipotesis IHSG H0 tidak stasioner, probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak HO. IHSG stasioner pada tingkat first different. Berarti uji stasioner selesai. Lalu kita freeze, name, kita ganti namanya menjadi uji stasioneritas 1. Lalu kita klik OK. Kita close. Oke, kita lanjutkan untuk identifikasi ACF dan PACF, yaitu klik view, lalu korelogram. Tadi yang stasioner kan pada first different, lalu kita pilih first different. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini ya. Kita freeze dulu, lalu name, kita ganti ACF dan PACF. Klik OK. Lalu di sini terlihat ya teman-teman, hasil dari ACF atau autocorrelation untuk melihat output dari MA, dan PACF atau partial correlation adalah untuk melihat output dari AR. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan model dari AR dan MA, yaitu ARIMA 110, ARIMA 011, ARIMA 111. Lalu kita close datanya, lalu klik quick, estimate equation, lalu kita tulis D buka kurung IHSG tutup kurung spasi C spasi AR buka kurung 1, lalu option, klik option, lalu method kita ganti GLS. Kita klik OK. Lalu kita freeze. Kita name. Kita ganti namanya menjadi ARIMA underscore 110. Kita klik OK, lalu close. Lalu kita klik quick lagi, estimate equation, lalu kita masukkan D buka kurung IHSG tutup kurung spasi C spasi MA buka kurung 1 tutup kurung. Lalu metodenya diklik di option dulu, lalu metodenya kita ganti GLS. Klik OK. Lalu kita freeze, kita name, kita ganti namanya menjadi ARIMA underscore 011. Kita klik OK, kita close, kita klik quick lagi.
Lalu estimate equation, kita tulis D, buka kurung IHSG, tutup kurung, spasi, C, spasi, AR, buka kurung 1, spasi, MA, buka kurung 1, tutup kurung. Lalu klik option. Sebentar ya teman-teman. Lalu kita klik option. Metodenya kita ganti GLS. Lalu oke. Kita freeze. Name. Namanya diganti Arima underscore 111. Lalu setelahnya kita klik 2 kali pada Arima 001, 110 dan 111. Maka di sini terlihat ya teman-teman, untuk Arima 110 C-nya 0,2013, probabilitasnya 0,4065, kurang dari 0,05 berarti tidak signifikan. Lalu AR1-nya itu berada di min 0,1482, di mana 0,000 kurang dari 0,05 berarti signifikan. Untuk Arima 011 C-nya 0,2054, lalu probabilitasnya 0,3822 kurang dari 0,05 berarti tidak signifikan. Lalu MA1-nya min 0,1547, di mana 0,000 kurang dari 0,05 berarti signifikan. Kemudian Arima 111 C-nya 0,1996, lalu probabilitasnya 0,3951 kurang dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Lalu AR1-nya 0,022, di mana 0,9213 lebih dari 0,05 berarti tidak koefisien. Lalu MA1-nya minus 0,1757, artinya 0,4175 lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Jadi model yang mendekati sesuai Arima 110 adalah dan 011 karena koefisien yang konsisten. Meskipun kedua model tersebut terbaik, konstanta tidak signifikan sehingga dilakukan estimasi kembali tanpa melibatkan konstanta. Lalu kita pilih estimate equation, lalu C-nya kita hapus. Klik OK. Kita freeze, lalu name, kita ganti namanya menjadi Arima 110 underscore NOC. Lalu klik OK, close. Yang satu juga gitu. Kita klik estimasi, lalu C-nya kita hapus, kita klik OK. Lalu freeze, name, kita ganti menjadi Arima 011 underscore NOC. Klik OK, lalu close.
Lalu yang untuk ARIMA 110-nya kita close dulu. Yang ARIMA 011 kita pilih residual diagnostik. Lalu kita pilih korelogram. Lag to include-nya 30, lalu klik OK. Kita freeze dulu, lalu name, kita ganti namanya menjadi uji_white noise. Uji secara serempak menunjukkan bahwa nilai statistik L-Jungbox sampai pada kelambanan 30 adalah 20,912 dengan nilai probabilitas 0,862. Nilai ini lebih dari 0,05 sehingga residual white noise dan tidak perlu dilakukan uji diagnostik pada model ARIMA 110. Untuk selanjutnya kita pilih view lagi, lalu residual diagnostik, lalu kita pilih histogram normality test. Lalu kita freeze, kita name, kita ganti namanya menjadi uji_normalitas. Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,005 yang berarti kurang dari 0,05 sebagai residual tidak berdistribusi normal. Untuk selanjutnya kita akan melakukan peramalan atau forecast. Nah, ini kita pilih forecast dulu, lalu series to forecast-nya kita ganti DIHSG, lalu forecast name-nya kita tambah D di awal, lalu metodenya kita ganti statis forecast, lalu OK. Nah, di sini terlihat untuk peramalannya ya teman-teman. Lalu kita freeze, lalu name, kita ganti namanya menjadi forecast atau peramalan. Kita klik OK, lalu kita close. Oke, cukup sekian. Kita lanjut yang kedua ya teman-teman, untuk data SARIMA. Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk praktek yang kedua, yaitu SARIMA atau Seasonal ARIMA. Seperti halnya aplikasi ARIMA, untuk data yang secara nyata mengandung unsur musiman dapat diterapkan metodologi yang serupa yang dikembangkan oleh Bogdansky yang disebut dengan Seasonal ARIMA atau SARIMA. Prosedur yang dilakukan pada dasarnya sama dengan ARIMA. Perbedaannya terletak pada identifikasi perilaku ACF dan PACF yang mengandung unsur musiman. Baik, langsung saja kita ke praktiknya ya teman-teman. Kita buka Evios, lalu create a new work file, lalu kita frequency annualnya kita ganti monthly, lalu start date-nya kita ganti 2016, end date-nya kita ganti dengan 2020. Kita klik OK, lalu quick, empathy group, lalu kita buka aplikasi Excel. Untuk data tersebut kita copy data dari atas sampai bawah, sampai terakhir, ini 61. Lalu setelah kita copy, kita paste di sini. Nanti akan muncul seri 01, kita ke ataskan dulu ya. Seri 01-nya ini diganti nama dengan data 1. Kita klik enter, lalu yes. Lalu di delete, klik yes. Buka data 1, lalu klik view, descriptive status and test, kita pilih start table. Lalu kita freeze, kita name,
kita ganti namanya menjadi statistik deskriptif. Di situ terlihat ya teman-teman untuk mean atau nilai rata-ratanya, median nilai tengahnya, nilai maksimumnya, dan nilai minimumnya. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Caranya adalah dengan klik view, klik grab, lalu klik line and symbol, pilih OK. Lalu kita freeze, kita ganti namanya. Ini klik OK dulu. Kita ganti namanya menjadi grafik data 1. Klik OK, lalu kita close. Terlihat ya teman-teman dari data tersebut bagaimana grafiknya naik turunnya suatu data tersebut. Lalu kita lanjut saja untuk yang langkah yang berikutnya. Klik view, unit root test, standar unit root test, ini di OK. Maka terlihat. Lalu klik freeze, name, kita ganti namanya menjadi uji underscore stasioneritas. Klik OK, lalu kita close. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, berdasarkan p-value nilai probabilitasnya adalah 0,001. Karena nilai probabilitasnya 0,001 kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya atau H0-nya ditolak, sehingga terima HA dan dapat disimpulkan data 1 itu stasioner. Karena data 1 itu stasioner, maka kita lanjut ke identifikasi model. Lalu kita klik view, lalu Corellogram of level, lalu like-nya kita ganti 40. Maka di situ terlihat ya teman-teman bagaimana ACF dan PACF-nya. ACF pada lag 1 itu keluar batas signifikansi, maka Q sama dengan MA1. Lalu PACF-nya lag 1 itu juga keluar, jadi P-nya itu 1 atau AR non musimannya 1. Lalu lag 12 keluar batas signifikansi lagi, maka menjadi Q1 atau SMA musiman. Lalu lag 12 dan 24 keluar batas signifikansi, maka disimpulkan P sama dengan 2 atau SAR musiman. Kita freeze, lalu name, kita ganti namanya menjadi Corellogram underscore data 1. Kita klik OK, lalu Corellogramnya kita close. Setelah itu kita pilih procs, lalu automatic ARIMA forecasting, lalu max difference-nya kita pilih 0, max AR-nya kita ganti 1, lalu max MA-nya kita ganti 1, lalu max SMA-nya kita ganti 1, lalu yang terakhir max SAR-nya kita ganti 0. Klik OK, lalu kita pilih option, ARIMA kriteria tabelnya kita klik, ARIMA kriteria graph-nya kita klik, dan equation output table kita klik, lalu klik OK. Ini sudah terlihat ya teman-teman. Boleh kita perbesar dahulu. Hasil pengujian dengan auto ARIMA dapat menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model SARMA COS 1,0 2,0 dengan nilai AIC sebesar 3.41935. Lalu hasil estimasinya bahwa pola model ARMA 1,12 cukup baik dalam menjelaskan pola data dengan nilai R-square sebesar 59,3%. Komponen AR1 berpengaruh positif terhadap data saat ini. Artinya, nilai pada periode sebelumnya cenderung mempengaruhi nilai sekarang yang secara searah. Namun, komponen MA12 tidak signifikan sehingga
sehingga pengaruh faktor musiman belum terlihat jelas. Uji F menunjukkan model signifikan secara keseluruhan dengan nilai Durbin Watson sekitar 2 menandakan tidak ada autokorelasi sehingga model layak digunakan untuk analisis lanjutan. Lalu kita pilih quick estimate equation, lalu di situ kita tulis data 1 spasi C spasi AR buka kurung 1 tutup kurung spasi SAR buka kurung 12 tutup kurung spasi SAR 24 buka kurung tutup kurung. Lalu pilih OK. Untuk hasil estimasinya menunjukkan bahwa model terbaik adalah SARMA 1,0 dan 2,0. Komponen AR1, SAR12 dan SAR24 semuanya dengan pola musiman tahunan. Model ini juga lolos uji asumsi karena tidak ada autokorelasi sehingga dapat digunakan untuk peramalan. Lalu kita freeze, kita ganti namanya menjadi estimasi underscore model. Kita klik OK, lalu yang kita sudah freeze kita close. Selanjutnya kita klik view, lalu residual diagnostic, kita klik histogram normality test, lalu kita freeze, kita name, kita ganti namanya menjadi uji underscore normalitas. Kita klik OK, lalu close. Di sini terlihat kolom probabilitasnya histogram. Nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal atau signifikan. Kita lanjutkan ya ke uji white noise, kita klik view, lalu residual diagnostic, lalu kita pilih correlogram Q-stats. Luxnya kita biarkan begitu, kita klik OK. Kita klik freeze, lalu name, kita ganti namanya uji underscore white noise. Lalu kita close. Nah, untuk hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas serta probabilitas dari Q-stat lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Lalu klik 2 kali pada bagian range, lalu kita ganti end date-nya menjadi 2021. Klik OK. Jika muncul resize seperti ini, kita klik yes. Lalu kita klik forecast lalu kita ganti forecast sampelnya jadi 2020 M12, 2021 M12. Lalu kita hilangkan centang pada insert actual. Klik OK. Nah, di sini terlihat ya. Setelah itu kita freeze, kita name. Oke, maaf di video ini saya salah pencet ya teman-teman, salah klik. Kita name, kita ganti grafiknya menjadi grafik underscore peramalan. Klik OK. Lalu yang sudah kita freeze tadi kita close. Data 1 itu diklik 1 kali, lalu kontrol, lalu data if, digeret ke data 1 if, lalu klik kanan open as a group, kita klik view, lalu grep, ini langsung di OK. Lalu terlihat ya teman-teman, ini yang biru adalah data yang kita punya tadi dan yang merah adalah data peramalan. Lalu klik freeze, OK. Kita ganti namanya menjadi hasil underscore peramalan. Klik OK. Lalu ini di close.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.